Halo semuanya, selamat datang di kelas Santu episode ke-24. Gimana nih kabar kalian semua? Dan aku berharap mudah-mudahan di video kali ini ya, di kelas Santu kali ini kalian sudah ada gambaran ya bagaimana tes administrator kesehatan. Karena ya kali ini adalah episode kelas Santu spesial nih ya. Karena ya di episode kelas ini akan disampaikan materi pokok atau kisi-kisi resmi ya teman-teman yang baru saja rilis dari Kemenpan RB mengenai materi-materi apa saja yang akan diujikan di kemampuan teknis P3K di tahun 2023 ini. Nah, gimana nih? Udah sampai mana persiapan kalian ya? Mudah-mudahan sudah mulai lebih mantap lagi ya strategi dan juga penjadwalan belajar kalian setiap harinya. Karena memang harus setiap hari ya teman-teman persiapannya. Dan mudah-mudahan ya buat teman-teman yang mengikuti kelas Santu dari episode awal itu sudah mulai ada gambaran ya lebih spesifik dan lebih mendetail lagi tentang tes di administrator kesehatan ini ya. Buat teman-teman yang baru saja mampir ya, jangan lupa dicek dulu dari episode pertama sampai dengan terakhir ya, supaya kalian mempunyai gambaran tentang tes kemampuan teknis P3K Administrator Kesehatan ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang menyimak kelas Tantu ini ya, jangan lupa subscribe dulu ya video ini, maksudnya channel YouTube ini supaya makin berkembang, makin bisa menebar banyak manfaat juga untuk khususnya ya pejuang NIP Administrator Kesehatan ke depannya ya. Jadi harapannya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu belajar terbaik ya, teman belajar terbaik kalian ya. Oke. Nah, kisi-kisi atau materi pokok ini ya teman-teman nanti kalau misalnya kalian ingin download fullnya ya, nanti kalian bisa klik link yang sudah aku cantumkan dalam kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ya, bisa ada gambaran kira-kira materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023 ini seperti apa. Nah, ada yang tanya nih Kak, ini ada kompetensi umum dan juga ada kompetensi khusus. Nih artinya kalau yang jalur umum cuma 2 aja ya poin yang diujikan. Tidak seperti itu ya sistemnya teman-teman. Ini artinya kompetensi umum ini dan juga khusus, jalur umum maupun jalur khusus ya, itu sama-sama mendapatkan kisi-kisi atau materi pokok ini teman-teman ya, semuanya ini. Karena dalam artian kalau misalnya kompetensi umum itu hal yang lumrah seorang administrator kesehatan diharapkan memahami tentang materi ini, begitu kira-kira ya teman-teman. Kalau misalnya kompetensi khusus itu artinya mengkhusus teman-teman ya. Jadi mengkhusus diharapkan lebih detail ya, lebih detail kalian mempelajari materi-materi yang sudah dicantumkan dalam pengumuman ini ya atau regulasi yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB secara resmi ya. Ini baru saja rilis ya teman-teman 30 Oktober 2023 ya. Jadi buat teman-teman yang mengikuti seleksi di tahun 2024 juga bisa menjadi patokan ya terhadap kisi-kisi resmi di tahun sebelumnya supaya ada gambaran begitu ya, nggak ngambang banget lah kira-kira apa yang perlu aku persiapkan. Karena sejatinya ya teman-teman kisi-kisi dari tahun-tahun sebelumnya ya dari tahun ke tahun itu mirip-mirip teman-teman ya. Berarti seorang administrator kesehatan core kemampuan ilmunya ya kompetensi yang harus dimiliki itu adalah seperti ini begitu kira-kira ya. Oke, di kelas Tantu episode spesial ini aku akan menjabarkan satu-satu teman-teman ya dari setiap indikator materi pokok ini. Ya, jadi pertama yang kemampuan umumnya yaitu penyusunan rancangan kerangka acuan teman-teman. Jadi apa artinya? Artinya ya teman-teman, seorang administrator kesehatan diharapkan dapat menyusun sebuah rancangan kerangka acuan dalam apa? Dalam kegiatan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program SDM kesehatan, program sediaan farmasi, alkes dan makanan, serta ya atau dan program manajemen informasi dan regulasi kesehatan teman-teman. Jadi harapannya di sini ya, kalau misalnya kalian familiar itu ada KAK dan juga ada Term of Reference atau TOR ya teman-teman. Jadi ini dua hal yang sama dan diharapkan ya secara lumrah ya, secara umum ya, seorang adminkes itu memahami caranya menyusun KAK dan atau TOR ini begitu kira-kira ya.
Kemudian kemampuan umum yang lagi satu, kan ada dua nih teman-teman. Yang lagi satu adalah pengumpulan dan pengolahan bahan literatur atau laporan. Ini penting ya teman-teman, karena istilahnya seorang adminkes itu diharapkan bisa mengumpulkan dan tidak hanya mengumpulkan tetapi juga mengolah bahan literatur maupun laporan untuk dijadikan apa? Misalnya dijadikan KAK, dijadikan laporan kegiatan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan apa ya? Yang ada kaitannya dengan penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, program SDM kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan atau alkes, dan juga makanan, serta program manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Berarti seputaran ini teman-teman ya, materinya itu seputaran program upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alkes dan makanan, serta program manajemen informasi dan regulasi kesehatan teman-teman ya. Jadi skop belajar kalian itu sudah dipersempit lah istilahnya. Jadi kalian bisa langsung saja fokus ya dengan kisi-kisi resmi ini, dan juga FR 3 tahun terakhir bisa menjadi gambaran buat kalian ya. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang materi khusus. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pokok khusus ya, jangan lupa dulu ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube aku supaya bisa lebih berkembang dalam menjadi teman belajar terbaik kalian para pejuang NIP administrator kesehatan nih teman-teman ya. Bisa di-like juga serta di-share ke teman-teman sama pejuang ya, administrator kesehatan ya. Apa saja kemampuan khususnya? Pertama yaitu pelaksanaan kebijakan program-program kesehatan kira-kira ya teman-teman. Di sini itu artinya segala bentuk kebijakan yang terkait dengan program kesehatan, itu artinya kalian harus tahu pelaksanaannya seperti apa ya. Jadi regulasi apa yang mengatur tentang apa itu, misalnya perizinan ya, praktek, izin praktek kayak gitu. Kebijakannya itu nomor berapa sih? Permenkesnya itu nomor berapa sih? Misalnya seperti itu teman-teman ya. Kebijakan, program strategis kayak gitu ya, asumsi. Aku sih di sini yang lebih dibahas adalah peraturan-peraturan yang diberlakukan untuk mengatur pelaksanaan program kegiatan. Begitu kira-kira ya, teman-teman. Kemudian lebih lanjut lagi ya tentang penilaian ya. Pelaksanaan penilaian dalam rangka apa? Perizinan rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, praktik bersama atau klinik ya, praktik dokter atau dokter gigi, serta pengobatan tradisional teman-teman. Jadi di sini ya, biasanya yang harus kalian telusuri lebih lanjut adalah izin operasional. Misalnya dia tuh boleh beroperasi si rumah sakit atau puskesmas itu kalau misalnya sudah ada apa di dalamnya ya, dan ditambah dengan izin mendirikan. Kalau misalnya belum berdiri ya, gimana dong caranya mengoperasikan? Ya, jadi izin mendirikan dulu, kemudian izin operasional, kemudian baru bisa melaksanakan kegiatan pelayanan ya, teman-teman. Jadi nanti ditelusuri lagi ya izin-izin ini agar kalian bisa memahami lebih lanjut tentang hal-hal apa saja yang dinilai untuk diberikannya izin terhadap suatu instansi pemberi layanan kesehatan, teman-teman ya. Kalau misalnya belum berizin itu artinya ilegal ya, teman-teman. Jadi harus dipenuhi dulu izinnya ya, mendapatkan izin dari lembaga, atau kalau misalnya rumah sakit itu kan kelas A, B, C, dan D itu kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang izin yang keluar dari kementerian, ada yang keluar dari bupati, ada juga gubernur ya, tergantung dari klasifikasi rumah sakit atau puskesmasnya. Jadi nanti bisa dicek lagi ya teman-teman siapa yang mengeluarkan izin, tuh harus kalian pelajari lebih lanjut ya. Ada juga tentang pengobatan tradisional nih. Nah, ini cukup baru ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek lagi regulasi tentang khusus pengobatan tradisional, karena ini kelihatan FR di tahun lalu teman-teman ya, tentang regulasi yang mengatur pengobatan tradisional ya. Nanti bisa dicek-cek lagi ya kalau pengobatan tradisional itu izinnya seperti apa sih, sehingga bisa diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengobatan tradisional, begitu kira-kira ya teman-teman. Oke, selanjutnya tentang apa? Tentang penilaian pemberi jasa. Ini biasanya ya surat izin praktek teman-teman, atau SIP. Nah, biasanya kalau SIP ini bisa terbitkan kalau misalnya tenaga kesehatan mempunyai STR ya teman-teman. STR dan juga apa?
dan juga tempat praktiknya di mana ya. Nanti kalian bisa cek-cek lagi tentang syarat-syarat praktik ya. Sorry ini agak salah ketik nih ya. Oke, jadi kalian bisa telusuri lebih lanjut ya, kira-kira kalau misalnya para tenaga medis ya dalam memberikan jasanya pelayanan kesehatan itu syarat-syaratnya seperti apa sih yang harus dipenuhi sehingga bisa diberikan kewenangan untuk berpraktik secara mandiri maupun di instansi tempat bertugas ya. Jadi kalian bisa telusuri lebih lanjut. Selanjutnya ya, yang paling lumrah, yang paling sebenarnya dekat dengan kita sebagai adminkes adalah akreditasi. Kalian cek ya, akreditasi FKTP itu bisa ada puskesmas, klinik dan lain sebagainya, serta rumah sakit ya, berapa tahun berlakunya. Kemudian kalau reakreditasi itu berapa tahun. Kemudian apa saja proses dan alur dari akreditasi ya. Jadi di sini kan ada pelaksanaan, berarti bagaimana cara kita melaksanakan akreditasi di rumah sakit itu alurnya harus kalian pelajari lebih lanjut ya. Jadi nanti bisa ditelusuri lagi kira-kira apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang terlibat, serta berapa tahun harus dilaksanakan ya. Itu bisa ditelusuri lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi ya teman-teman. Jadi yang disertifikasi nggak cuma nakes, tapi produk-produk terkait dengan bidang kesehatan juga perlu disertifikatkan gitu ya. Perlu disertifikasikan, misalnya seperti Alkes maupun PKRD. Nanti kalian bisa cek-cek kembali ya, kira-kira kalau misalnya melaksanakan sertifikasi terhadap tenaga kesehatan, itu pelaksananya seperti apa ya, syaratnya seperti apa, dan apakah ada masa berlakunya atau tidak, itu kalian bisa cek ya. Nah, ini cukup komprehensif ya, pembahasan tentang FR dan juga dicampur kisi-kisi resmi atau materi pokok di tahun ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya teman-teman, karena kisi-kisi resmi dari tahun ke tahun itu tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, masih mirip-mirip aja ya teman-teman, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang komprehensif dan lebih menspesifikkan lagi bahan belajar kalian ya teman-teman. Nah ya, selanjutnya adalah penyusunan laporan. Terkesan general, tapi dalam menyusun laporan pasti perlu banyak hal yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Misalnya bahan-bahannya seperti apa, ya bahan laporannya, formatnya seperti apa, dan untuk apa sih laporan ini. Nah, untuknya ini, bahannya, serta format dari laporan itu menentukan bagaimana kalian menyusun sebuah laporan ya. Jadi ditelusuri lagi ya teman-teman, kira-kira dalam penyusunan laporan seorang adminkes harus menyiapkan apa saja. Begitu kira-kira ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kalau misalnya ada banyak yang bertanya, Kak, sebenarnya tips belajarnya gimana sih bisa lolos tes hanya dalam 1 kali saja dan dengan skor yang cukup tinggi ya. Kebetulan karena aku ikutnya CPNS ya, dari maksimal 500 aku dapat skor 400 teman-teman ya. Jadi kira-kira dari 100 soal aku salah 20-an soal lah kira-kira ya teman-teman. Sedangkan waktu itu sayangan aku kayaknya nilainya itu mepet dengan passing grade ya, sekitar 200-an lebih lah gitu kira-kira ya. Jadi ya tipsnya berkomitmen ya teman-teman, setiap hari harus belajar, setiap hari harus mempersiapkan diri dan terus berlatih dan melihat kira-kira materi mana atau kemampuan mana yang masih kurang, itu yang harus diperdalam lebih lanjut teman-teman ya. Untuk tips yang lebih lengkapnya kalian bisa cek di blog pribadi aku ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau mampir, silahkan, ada tips dan trik dalam menghadapi tes ASN ya. Di sana aku bagikan sedikit dari pengalaman aku ya teman-teman. Kalian bisa cek ya di www.widiadiantari.com ya. Ini cuman untuk sekedar berbagi saja ya. Jadi mudah-mudahan ya kalian bisa menerapkan jadwal serta strategi belajar terbaik kalian ya, karena kan setiap orang beda nih, sehingga bisa benar-benar efektif dengan waktu yang tidak banyak ini teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang sekiranya butuh referensi belajar ya, kami ada 2 koleksi buku untuk adminkes ya. Ada yang cover putih, ada juga cover biru teman-teman ya. Untuk cover yang putih ya, ini merupakan adminkes khusus rangkuman materi teman-teman. Jadi materinya udah dirangkum ya, sesuai dengan FR ya. FR 3 tahun terakhir, berhenti di tahun 2022 ya. Makanya covernya itu isinya tahun 2022, karena memang FR yang kami gunakan itu adalah kisi-kisi resmi dan juga file report dari
dari teman-teman atau alumni tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau misalnya yang cover putih ini masih ada latihan soalnya ya. Kami menyediakan 5 sampai 10 soal setiap chapternya. Kalau misalnya buku yang biru ini ya, yang B, itu khusus untuk latihan soal teman-teman. Jadi ada 500 soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih dan mengetahui gambaran soal atau tipe soalnya seperti apa sih. Itu bisa kalian order ya. Bisa juga order keduanya ya, lebih hemat. Nanti kalian bisa cek-cek di Shopee kami ya. Link Shopee ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi nanti bisa dicek kembali ya di deskripsi video. Itu bisa kalian klik ya. Bisa kalian order lewat keranjang kuning ya. Ini beberapa testimoni dari para alumni yang pernah tes di tahun 2022 itu ya. Alhamdulillah buku kami itu bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik dari para teman tantu yang mengikuti tes di tahun-tahun sebelumnya ya. Ini ada juga yang bilang padahal kemarin dapat peringkat 1 ya, tapi karena umurnya sudah 35 ya, tidak artinya tidak ada apa namanya, tidak lulus lah begitu, belum rezeki. Mudah-mudahan tahun ini bisa rezeki ya Kak, tetap semangat, mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya sebagai ASN ya, amin. Oke, untuk teman-teman yang sekiranya lebih nyaman begitu ya untuk belajar melalui online atau ingin memiliki materi-materi lengkap sesuai dengan kisi-kisi resmi atau materi pokok ya teman-teman, kalian juga bisa memilikinya ya teman-teman. Jadi kalian bisa tanyakan admin kami ya tentang kumpulan materi ini ya. Di sini sudah lengkap sekali ya sesuai dengan materi pokok di tahun 2023 ini ya. Kami menyediakannya dan kalian bisa mendownload serta mencetaknya teman-teman. Nah, selain materi, kalau misalnya kalian merasa kurang cukup ya, hanya membaca dan mempelajari materi, kalian bisa order ya tryout online kami. Saat ini kami menyediakan 5 paket soal ya teman-teman. Satu paketnya ya itu 100 soal teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ingin lebih banyak latihan soal ya, kalian bisa order paket tryout ini ya, bisa order secara terpisah juga ya. Nah, buat teman-teman yang sekiranya ya 500 soal kayaknya masih kurang Kak. Nah, kami saat ini sedang menggarap 1000 soal untuk kalian ya. Jadi 10 paket tryout yang bisa kalian order dan nantikan saja nanti ya kita akan rilis segera di sosial media Tantu ya. Jadi kalian bisa pantau. Oke, jadi kami senantiasa ya menyusun latihan soal dan menyediakan materi sesuai dengan kebutuhan kalian ya untuk mendaftar administrator kesehatan di tahun ini. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ya di kelas Tantu episode yang spesial ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi lah untuk mempersiapkan diri ya. Jangan lupa teman-teman ya, like video ini, share ke teman-teman kalian ya. Mudah-mudahan channel ini bisa semakin berkembang dan bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian ya, para pejuang NIP Adminkes ke depannya. Oke, jangan lupa subscribe ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kalian usahakan bisa terwujud di tahun ini ya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.